Perkenalkan, nama saya Erawati, mahasiswa PPG Darjat 2020 Universitas Negeri Malang, jurusan IPS, yang akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu tentang materi kelangkaan dan kebutuhan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita tetap jaga kesehatan dan kita tetap semangat. Nah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa. Satu orang, mari pimpin doa di depan, yaitu Freddy. Silakan Freddy, mari pimpin doa di depan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, terima kasih Freddy atas doa yang dibawakan untuk kita semua, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau akan berjalan dengan baik. Ibu cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua, ya bagus. Nah, kemudian kita lanjut kepada pokok materi, yaitu materi yang kita bahas hari ini, yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Kelangkaan dan kebutuhan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian dari macam-macam kebutuhan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh perbedaan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Nah, itu adalah yang harus dicapai oleh kalian hari ini. Kalian itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang Ibu akan tanya, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara peluas kebutuhan dan alat peluas kebutuhan. Iya, pintar. Siapa lagi yang bisa? Apa itu pengertian dari kelangkaan? Ya, silakan pimpin. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Iya, ternyata kalian masih ingat ya tentang pengertian dari kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara pemuas kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, apa itu pengertian dari kebutuhan? Siapa yang bisa pengertian dari kebutuhan? Silakan Sakti. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, tanpa dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya. Kemudian siapa lagi? Apa tuh pengertian dari kebutuhan? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, silakan. Kelangkaan adalah segala sesuatu yang diinginkan tanpa harus dipenuhi sekarang dan Kita harus bagaimana? Yaitu better
Sabar. adalah, kita lihat siapa yang masih ingat apa itu kebutuhan primer? Yang primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya, daripada kebutuhan primer yaitu makanan, pakaian, dan juga rumahan. Itu kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan. Tanpa adanya tiga itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Karena makan itu tanpa kita makan pasti kita mati. Tanpa kita memakai pakaian, nanti orang lain tidak akan yang mau bersosialisasi atau mau bergabung dengan kita. Kemudian rumah itu penting sekali, yaitu sebagai tempat tinggal atau tempat istirahat, yaitu kebutuhan sekunder. Amelia, apa itu kebutuhan sekunder, Amelia? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer pelengkap, contohnya Iya. lemari, jam dinding, radio. Iya, Ibu. Yang ketiga kebutuhan apa? Tersier. Kebutuhan tersier. Nah, siapa yang bisa apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier. Silakan Eni, apa itu kebutuhan tersier Eni? Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Iya. Contohnya seperti apa? Ini sepeda motor, kulkas. Iya, mobil, motor, dan kulkas. Itu adalah kebutuhan mewah. Tetapi tidak semua orang yang harus punya. Hanya orang-orang yang tertentu saja, seperti orang yang kaya. Selanjutnya, macam-macam kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan berdasarkan apa yang kedua? Sifat. Berdasarkan sifat. Siapa yang bisa apa itu kebutuhan berdasarkan sifat? Berdasarkan sifat itu apa? Siapa yang bisa? Kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, ada kebutuhan jasmani dan ada juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu seperti apa, Umi? Iya, Kebutuhan silakan. jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada tubuh dan atau badan. Iya, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan atau kepuasan pada tubuh atau badan. Yang kedua, kebutuhan
bersama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Iya, kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Pemenuhannya yang dilakukan oleh semua orang. Contohnya seperti lapangan. Yaitu sekolah itu bukan hanya satu orang, betul? Yaitu semua orang. Kemudian pasar bukan hanya satu orang, banyak orang pembeli dan banyak orang penjual. Kemudian lapangan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan itu apa saja? Siapa yang bisa? Silakan Freddy. Apa saja Freddy? Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi kebutuhan. Iya, yang pertama yaitu perbedaan jenis kelamin. Adanya perbedaan jenis kelamin pasti berbeda juga kebutuhan dan jumlah. Itu contohnya secara aktivitasnya kalau perempuan yaitu kegiatannya menjunjung. Tetapi kalau laki-laki yaitu memikul. Itu secara aktivitas. Kemudian secara menggunakan pakaian yaitu pakaian laki-laki pasti beda berpakaian dengan perempuan. Kemudian faktor-faktor yang ke nomor 2. Apa faktor-faktor yang nomor 2? Yang kedua adalah tingkatan pendidikan. Yang bagaimana sih menurutnya Emilia? Yaitu tingkatan pendidikannya itu. Tingkatan pendidikan seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan ilmu pengetahuan sosial 133 pengaruh pada kebutuhannya. Iya. Tingkat pendidikan yaitu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan. Misalnya kebutuhan anak SMP berbeda dengan kebutuhan anak SMA. Dan juga kebutuhan anak TK berbeda dengan kebutuhan anak SD. Mempengaruhi yang kebutuhan yang nomor 3 itu seperti apa? Tempat tinggal atau lingkungan. Ya, siapa yang bisa seperti apa sih pengaruhnya di tempat tinggal? Sati. Lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh pada kebutuhan. Contohnya selimut dan baju tidur. Iya, yaitu pasti ada perbedaan. Iya, tempat tinggal misalnya di pedesaan pasti berbeda dengan tempat tinggal di perkotaan. Itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan. Kemudian selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan selanjutnya itu apa? Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti
kalau kita pergi ke pasar, ada seseorang yang pergi ke pasar dan ada juga sebagiannya yang pergi ke supermarket atau di toko-toko besar. Jadi di situ adalah termasuk dari perbedaan selera. Dan juga contoh lain, kita pergi di pasar, ada orang yang mau makan bakso dan ada juga orang yang mau makan di restoran. Jadi disitulah dikatakan perbedaan daripada selera. Bisa dipahami tidak? Bisa. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Ibu akan kasih tugas. Nah, tugas ini adalah tugas diskusi yang dilakukan secara berkelompok. Nah, tugas ini silakan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian kalau sudah selesai nanti akan dipresentasikan. Yang dipresentasikan itu adalah ketua kelompok. Selesai, silakan. Yang maju duluan adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 1. Kami akan mendiskusikan hasil. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal mengapa terjadi kelangkaan sumber daya dan kehidupan. Ketidakseimbangan antara pemuas kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, yang harus dilakukan dengan adanya kelangkaan tersebut adalah bekerja. Yang ketiga, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Tanpa dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Tanpa harus dipenuhi sekarang dan harus melalui dengan pengorbanan seperti bekerja. Yang ketiga, keempat, menanam kembali atau melestarikan. Yang kelima, sangat mempengaruhi kelangsungan hidup. Iya. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok A. Kemudian kita lanjut kepada hasil diskusi kelompok B. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban pertama, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. 2. Bekerja atau melakukan suatu pengorbanan. 3. Perbedaan kebutuhan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer, contohnya makanan, pakaian, perumahan. Kebutuhan sekunder, contohnya lemari, jam dinding, dan radio. Kebutuhan tersier, contohnya mobil, kulkas, sepeda motor. Perbedaan kelangkaan yaitu panen padi, penjual beras, dan makan di restoran. 4. Kita harus bekerja. 5. Manusia akan mati. Terima kasih. Terima daripada diskusi kelompok B. Tepuk salut.
itu saja pertemuan kita kali ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari pembahasan awal sampai akhir? Siapa yang bisa? Silakan Eni. Dalam kehidupan manusia sehari-hari pasti mempunyai kehidupan dan keinginan. Apabila kebutuhan dapat dipenuhi, maka kehidupan akan makmur. Untuk mencapai kemakmuran, manusia harus berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan baik merupakan tenaga, waktu maupun materi. Iya, silakan. Di kelompok A, silakan. Dan kami kelompok A akan memberikan kesimpulan Ya. dalam kehidupan manusia sehari-hari pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Ya. Apabila kebutuhan dapat dipenuhi, maka kebutuhan akan makmur. Untuk mencapai kemakmuran, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Iya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Nah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Nah, satu orang mari pimpin doa. Silakan Desi pimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah melindungi kami dari pagi hingga pada siang.